Ini adalah acara kita hari ini. Jadi yang pertama, sekarang kita ada di pembukaan dan pengumuman. Kemudian nanti yang kedua, kita akan masuk ke preparing for that. Kita akan masuk ke sesi kita, topik kita, yaitu Teachers and Parents, we are partners. Ini belum ganti ya. Itu di saya. Dibawakan oleh nanti Ibu Hedi Maria Heng, MPD. Beliau ini adalah alumni cycle 2-nya Pontianak, gitu ya. Dan sekarang menjabat sebagai Kepala TK Immanuel Pontianak. TK Kristen Immanuel Pontianak. Kemudian pembicara kita yang kedua adalah Ibu Siska Rafika MTTL. Beliau ini adalah alumni dari Jakarta, cycle kelima CEC, dan beliau ini menjadi fasilitator program CEC juga, dan sekarang posisinya masih ibu rumah tangga gitu ya. Nah, sesi pembahasan nanti sekitar 50 menit akan dibagi oleh dua orang pembicara kita hari ini. Mereka akan berbagi mengisi sesi selama 50 menit. Setelah itu ada book review selama 10 menit, lalu dilanjutkan dengan question and answer selama 35 menit. Jadi nanti selama pemaparan materi, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung chat pertanyaannya di chat box-nya Zoom. Nanti kami akan bacakan. Semoga semua bisa terjawab dengan baik, tapi kalau tidak ya nggak apa-apa. Semoga nanti bisa bisa dipikirkan bagaimana caranya supaya pertanyaan Anda terjawab. Setelah question and answer, nah ini ada waktu foto, sekalian foto sekaligus mengisi evaluasi kalau Anda bisa cepat. Ada juga door prize, jadi jangan kemana-mana, stay sampai terakhir karena kita akan mengundi door prize. Lalu terakhir ada penutup. Nah ini nanti waktunya sekitar 15 menit. Next. Nah, saya mau sambut dulu, saya baca dengan cepat ya. Ada beberapa nama peserta yang sampai tadi sekitar pukul 11:30, saya cek, ini adalah nama-nama sekolah yang Anda wakili, itu ada berasal dari sekolah-sekolah ini. Yang pertama dari sekolah atau Yayasan Kristen Gloria Surabaya, ada dari SMP SMA Advent Purwodadi, ada dari Cahaya Bangsa Classical School Bandung, Sekolah Kristen Immanuel Pontianak, Kubu Raya, dan Sungai Raya. Ini teman-temannya Ibu Heni ya. Kemudian ada dari Sekolah Papua Kasih Jayapura, ada dari Sekolah Baptis Palembang, Bandung, dan Tangerang. Ini teman-temannya Ibu Siska ya, karena Ibu Siska bergereja di Gereja Baptis. Kemudian ada dari Sekolah Citra Kasih Don Bosco Pondok Indah, dari TK Karunia Immanuel, ini Pekanbaru juga kalau nggak salah. Sekolah Filia Sofia Pekanbaru, Sekolah Dian Harapan Makassar, ada dari Bina Bangsa School, kemudian next. Dari Sekolah Lentera Harapan Sangihe, Sekolah Kristen Shekinah Temanggung, dari Sekolah Palembang Harapan, PAUD Anak Hebat Papua. Wah, anak-anaknya hebat-hebat ya. Sekolah Kalam Kudus Yogyakarta, Sekolah Kristen Tritunggal Semarang, PAUD Getsemani Pekanbaru, Prodigy Learning Center, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, GEMIM, gereja ya ini. Kemudian ada juga beberapa pribadi dan orang tua yang juga hadir. Senang sekali karena ada biasanya after lunch ini untuk para guru gitu ya, tapi saya senang sekali hari ini juga bisa mengundang para orang tua karena topik kita hari ini cocok harus didengar oleh kedua belah pihak. Karena kalau cuma dari satu pihak aja tuh kayak orang tepuk tangan ya, kalau bertepuk sebelah tangan ya nggak ada suaranya gitu. Tapi kalau tepuknya dua tangan baru bersuara gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya senang sekali dengan antusias Anda. Kemudian ini ada feedback dan masukan. Nah, untuk after lunch ini biasanya ada, bukan biasanya ya, kami mengeluarkan sertifikat bagi Anda yang membutuhkan. Kemudian kami juga memberikan kredit CEU itu bagi para alumni program CEC yang membutuhkannya untuk perbaruan sertifikat. Nah, saya tidak akan mengeluarkan sertifikatnya kalau Anda belum mengisi feedback dan masukan kami. Ini sangat kami butuhkan, juga dibutuhkan oleh para pembicara, supaya ketika nanti kami ke depannya akan melayani lagi, kami boleh menjadi semakin lebih baik. Jadi silakan isi feedback dan masukannya di acsi.id/eval after lunch. acsi.id/eval after lunch. Nanti kami akan juga sharekan link ini di chat box ya, ketika sudah mendekati waktu agak terakhir. Nah, saya hanya menunggu sampai hari ini saja untuk pengisiannya. Setelah itu, kalau besok saya nggak terima lagi, jadi karena besok saya akan mulai langsung proses dengan pembuatan sertifikatnya. Jadi mohon bisa langsung, supaya juga nggak lupa, kalau kelamaan nanti lupa apa yang mau di-sharekan dan mau diberikan kepada kami sebagai masukan. Ya. Berikutnya,
Acara Afterlunch ini memang kami rancang tidak berbayar, tetapi jika Anda ada yang tergerak untuk memberi persembahan kasih, Anda bisa transfer ke rekening BCA yang tertera di layar 5200233133. Berapapun itu, kami akan terima dengan senang hati, dan kedepannya kami akan terus gunakan dana yang masuk pada kami sebagai pendanaan door prize dan juga pengirimannya. Karena setiap acara ini walaupun gratis ada door prize-nya. Ya, jadi ada yang tergerak bisa silakan transfer. Bukti transfernya bisa disampaikan ke kami. Kami tidak akan menghakimi berapapun jumlahnya, tetapi kami lebih ingin mendata dengan baik dan benar dan lebih terinci berapa yang masuk gitu. Itu ya Bapak Ibu. Berikutnya, coming up next ya. Bapak Ibu, ini adalah tranche yang terakhir di tahun 2021. Nanti kita ketemu lagi di tahun 2022 untuk seri-seri yang lain dan topik-topik yang lainnya. Jadi tunggu ya, saya akan sharekan infonya lagi. Berikutnya. Nah, ini cocok untuk anak-anak SMP, SMA, tapi bukan berarti Anda yang guru nggak boleh ikut. Boleh sekali. Ini juga free persembahan kasih kalau Anda tergerak. 1 hour with Prof. Dodo, ini hari Kamis ya, Kamis besok. 2 hari lagi maksud saya. Future of Jobs, How Technology Can Assist the Educational Sector. Jadi kita akan melihat bagaimana teknologi itu bisa sangat membantu di sektor pendidikan. Pembicaranya adalah Profesor Bernardo Nugroho Yahya, PhD. Beliau ini alumni dari Universitas Petra, tapi saat ini sudah menjadi profesor di Hankuk University of Foreign Studies di Korea Selatan. Ya, silakan kalau tertarik. Tapi memang jamnya agak malam, 19.30 sampai 20.30 WIB. Memang agak malam, tapi boleh silakan kalau mau bergabung. Sudah ada link pendaftarannya tertera di layar. Next, ini ada event lagi. Harusnya Oktober ya, tanggalnya 12-13 Oktober, bukan 14-15 September. Ini adalah CEDP. Jadi ada 2 topik yang ditawarkan di sini. Yang pertama Teaching Biblically with Digital Innovation, dan satu lagi Implementing Faith Assessment on Blended Learning. Anda bisa dapat dua-duanya karena memang harus ikut di hari pertama dan hari kedua. Kemudian ada special event untuk acara ini, yaitu ada wisuda program CEC. Ada beberapa pendidik yang sudah berhasil melewati semua persyaratan yang diperlukan untuk mereka bisa mendapatkan sertifikat CEC, program CEC. Ya, pendaftarannya bisa Anda lihat di layar. Next. Ya, ini yang paling baru Bapak Ibu. Ini lebih fokus kepada anak SMP dan SMA, tapi gurunya juga bisa ikut karena kami juga buka kelas untuk mentor. Tapi kami mau tampilkan dulu yang untuk anak-anak. Jadi tahun 2021 ini kami ambil tema Mission in Your Interest Area atau misi di bidang minatmu. Kami adakan dalam 2 bahasa, jadi 2 kali event ya. 1 bahasa Indonesia, 1 bahasa Inggris. Jadi nanti terserah mau yang mana. Anda bisa lihat di situ ada para pembicara yang sudah kami hubungi, yang sudah bersedia untuk bersama-sama dengan kami mencoba membantu dan membuka wawasan kepada anak-anak remaja ini. Kira-kira besok mereka mau berkarya di bidang apa? Kira-kira apa sih panggilan Tuhan dalam hidup mereka? Nah, mereka mau kembangkan itu atau enggak? 5 bidang yang kami pilih ini ada seni kreatif dan desain, ada teknologi, ada hiburan, ada kesehatan, dan ada bahasa. Ini kami pilihnya tidak sembarang pilih ya. Kami sudah melakukan survei di sekitar bulan Juni 2021 ini. Surveinya kepada sekitar 2.000 anak remaja. Mereka sudah mengisi survei, dan ini adalah 5 bidang yang paling banyak mereka pilih, yang mereka bilang bahwa saya tertarik di bidang-bidang ini. Jadi kami mau coba hadirkan ini, kita mau jawab keinginan mereka, kira-kira ngapain aja ya kalau saya bervisi di bidang ini. Jadi kalau Anda tertarik, Anda bisa follow IG kami, students_ACSI Indonesia. Kemudian di sana ada informasinya, ada link pendaftarannya juga, ada early bird-nya sampai 8 Oktober. Harga khusus early bird, nanti setelah early bird harganya beda lagi gitu ya. Silakan kalau Anda atau ada anak-anak Anda, ada murid-murid yang tertarik. Untuk para guru juga bisa ikut karena kami juga ada sesi mentor gitu. Next. Belum sampai sini. Sudah selesai di sana. Oke, saya kelewatan 2 menit, tapi saya mau pimpin dulu kita semua di dalam doa. Bapak Ibu tadi belum berdoa ya di awal ya.
Saya ambil waktu sebentar saja. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dan kita mau buka acara ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur sekali untuk hari ini, untuk setiap orang yang boleh hadir bersama-sama dengan kami, untuk setiap pendidik, setiap orang tua yang hadir bersama kami juga. Kami mengucap syukur atas antusias dari setiap orang yang ada. Kiranya Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami ketika kami belajar bersama dengan dua orang pembicara kami, Ibu Siska dan Ibu Hedi. Tuhan yang pimpin Ibu Siska dan Ibu Hedi juga ketika nanti mereka menyampaikan materi. Biarkan apa yang disampaikan itu boleh benar-benar berasal dari Tuhan. Kami mau berdoa untuk siap peralatan dan internet yang kami gunakan, kiranya itu boleh mendukung acara ini dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan acara di hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan bersama dengan kami, Tuhan buka hati dan telinga kami, biarlah kami belajar apa yang Tuhan mau kami untuk tahu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan panggilkan pembicara kita yang pertama. Itu adalah Ibu Heni Maria Heng dari TK Kristen Immanuel Pontianak. Bisa dibantu spotlight? Oke, ini adalah Ibu Heni. Tadi saya sudah sebutkan ya, Ibu Heni ini adalah alumni cycle kedua Pontianak. Nah, apakah yang akan di-share-kan oleh Ibu Heni? Ibu Heni ini akan membahas lebih ke sisi guru ya, Bu Heni ya. Dari sisi guru ya, memandang tema kita hari ini dari sisi guru. Oke? Ya, saya langsung serahkan kepada Bu Heni, silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Erita. Selamat, ini kayaknya sudah siang menjelang sore deh. Untuk Bapak Ibu yang hebat ya, semua adalah pendidik-pendidik yang hebat yang sudah dikirim oleh Tuhan ya. Kita bisa melayani di satu tempat itu bukan kebetulan, tapi memang sudah Tuhan pilih kita dan disitulah kita melayani Tuhan. Mungkin saya mau betulkan sebentar ya. Saya isi cycle pertama Bu Erita di Pontianak ya. Kebetulan di Pontianak cuma dua cycle ya, 2 kali, dan saya adalah yang pertama, lulusan yang pertama, cycle pertama, isi pertama. Oke, saya di sini tidak mengajar ya Bapak Ibu semua, tapi saya berbagi pengalaman selama khususnya ya di PJJ, di zaman PJJ, zaman pandemi ini. Ya, kita nggak terasa sudah masuk 2 tahun zaman pandemi ya. Keren ya, sudah ada zaman pandemi. Jadi kita masuk ke COVID-19 ini membuat kita semuanya serba baru, serba beradaptasi, termasuk juga di bidang pendidikan. Kita harus beradaptasi ya. Orang tua stres, guru juga stres ya. Jadi hari ini kita mau jadi partners ya. Jadi teacher and parents, we are partners. Jadi kita bukan musuhan ya di sini ya. Karena sejak pandemi banyak guru dan orang tua terpaksa, ini terpaksa tanda kutip, harus menjadi ya sedikit kendala dan bermasalah ya, bisa karena miskomunikasi. Oke, izin saya untuk share ya, saya akan memperkenalkan sedikit bagaimana hubungan guru dan orang tua ya. Saya izin share. Saya mau memperkenalkan dulu sebenarnya dari slide saya itu, saya mau memperkenalkan TK saya, istilah tempat saya melayani ya, bukan TK saya tapi TK tempat saya melayani. Ini di sini ada beberapa rekan-rekan saya dari TK Kristen Immanuel dan juga ada dari TK Kristen Immanuel Kuburaya. Di sini tadi saya ada lihat mantan guru saya di sini ya, ada Bu Filma. Dia dulu pernah mengajar di TK Immanuel ya, sekarang melayani di Jakarta atau di mana Filma, saya nggak ingat lagi. Di Jakarta atau di mana Filma? Ibu Filma bisa itu? Masih mute. Bu, sekarang melayani di mana? Sekarang di rumah aja, Bu. Jadi ya, ibu rumah tangga yang baik. Oke, dulu juga mantan guru di TK Kristen Immanuel ya. Oke, TK Kristen Immanuel itu kami ini di bawah naungan gereja ya. Jadi gereja Kristen Kalimantan Barat. Jadi di Pontianak, kami gereja Kristen Kalimantan Barat ini menaungi sekolah Kristen Immanuel. Sekolah Kristen Immanuel itu kami itu ada kurang lebih 12 unit, dan TK Kristen Immanuel Pontianak itu salah satu unit yang dilayani oleh gereja ya, dan di bawah Yayasan Gereja Kristen Protestan Kampung Bali. Gereja TK Kristen Immanuel sendiri sudah berdiri dari tahun 1976.
Saya adalah murid pertama di TK Kristen Immanuel Pontianak ini ya. Jadi saya mantan murid alumni TK Kristen Immanuel Pontianak. Angkatan pertama ya, tahun 1976. Jadi bisa menebak umur saya sudah berapa ya. Dari ini sudah saya membocorkan rahasia. Slide kedua itu. Oke, jadi di TK Kristen Immanuel ini dipercayakan Tuhan untuk melayani anak-anak dari umur 2 tahun sampai umur 6 tahun sebenarnya. Cuma di pandemi ini, khususnya di tahun ini ya, kami hanya mengajar atau menerima murid dari kelompok A dan B saja. Dikarenakan kita mempertimbangkan kesehatan anak-anak, keamanan anak-anak, maka umur 2 dan 3 sampai 4 tahun itu, jadi antara nursery sampai kelompok bermain ya, playgroup kami tidak menerima untuk tahun ini. Dan jumlah murid kami sebelum pandemi itu di rata-rata itu antara 400 sampai 500 anak. Tapi kali ini kami hanya dipercayakan Tuhan melayani sekitar 150-an ya, karena pandemi, dan kami juga mempertimbangkan kondisi anak-anak seperti itu. Jadi karena masa pandemi ini timbul banyak masalah antara orang tua dan guru ya. Nah, sekarang kita mau membahas bagaimana sih hubungan guru dan orang tua. Next slide ya. Kita akan melihat bahwa guru dan orang tua itu adalah mitra. Apa sih mitra? Tadi ya di slide kita sudah ada, itu sebenarnya di background kami ya, tadinya itu ada partners. Mitra itu adalah partners. Partnersnya seperti apa? Kalau menurut KBBI, mitra itu seperti sahabat. Mitra itu adalah teman kerja. Mitra itu adalah pasangan. Sekarang kita guru dan orang tua ini adalah pasangan. Kalau namanya pasangan, maka kita harus punya 3R ini. Harus respect, harus ada responsibility, dan juga harus ada relationship. Bagaimana kita bisa saling ada hubungan ini, harus ada respect-nya seperti apa. Jadi papa mama yang menjadi orang tua, lalu di sini teman-teman yang jadi guru, mungkin di sini guru juga ada tetap menjadi papa mama juga ya. Kita dengan sekolah itu adalah partner ya, mitra. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa bermitra, kita melakukan satu, yaitu adalah respect. Bagaimana memperlakukan orang dengan respect ya? Treat it with respect. Ketika kita berhubungan dengan satu dengan yang lain, kita itu harus tahu bahwa kita itu beda. Beda di mana? Beda di budaya, beda di latar belakang, beda di style of interaction ya. Cara kita berinteraksi dengan orang itu beda. Lalu masih banyak beda yang lain ya. Lalu kita bagaimana? Kita harus saling menghargai. Maka tidak akan timbul hal-hal yang mungkin membuat kita crash ya, atau bisa membuat kita timbul masalah misunderstand seperti itu. Lalu kita juga harus ada responsibility, bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu seperti apa? Guru dan orang tua tidak saling menyalahkan. Kita masing-masing punya tanggung jawab terhadap anak yang dititipkan Tuhan kepada kita. Kalau kami sebagai guru, berarti Tuhan menitipkan ke kami untuk dididik di sekolah. Tuhan menitipkan kepada orang tua untuk dididik di rumah. Saling punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kita tidak saling menyalahkan untuk responsibility ini. Kemudian untuk relationship-nya bagaimana? Guru dan orang tua kita harus saling memelihara kemitraan kita. Bagaimana ya cara ininya? Nanti kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, tujuan kemitraan kita adalah untuk keberhasilan pendidikan anak-anak kita juga. Jadi bagaimana teman-teman guru di sini ataupun papa mama yang bergabung hari ini, bagaimana kita bisa mengimplementasikan ketiga R ini? Harus ada komunikasi yang baik. Jadi kita akan membuka suatu suasana yang baik itu dengan komunikasi. Jadi kita akan bagaimana kita harus berkomunikasi. Guru itu harus bisa istilahnya seperti ini ya, tidak arogan, itu harus. Dan guru itu tidak boleh sedikit-sedikit katakan tidak bisa, tidak tahu ketika ditanya oleh orang tua.
Ini saya tekankan sekali sama guru-guru saya di TK Kristen Immanuel Pontianak ya. Kalau mereka tahu, saya tidak pernah mau guru saya menjawab tidak bisa, tidak tahu ketika orang tua harus punya persuasif ya, harus bisa bagaimana berinteraksi dengan orang tua. Sehingga kalau misalnya yang pernah ya teman-teman saya dari TK Kristen Immanuel atau yang pernah jadi orang tua murid di TK Kristen Immanuel pasti tidak pernah akan merasa guru saya menjawab dengan kata tidak bisa atau tidak tahu. Karena itu sudah prinsip di pelayanan di TK Kristen Immanuel. Kami akan berusaha untuk menjawab. Seandainya tidak bisa pun kami akan kasih kesempatan bahwa minta ada satu waktu kami minta misalnya akan kami cari jawaban, misalkan jawaban itu, atau siapa yang bertanggung jawab untuk bisa menjawab, misalkan ya tentang kebijakan sekolah. Guru saya nggak bisa jawab. Guru saya tidak akan bilang tidak tahu atau tidak bisa. Mereka akan dengan bahasa yang persuasif mengatakan boleh nanti karena ini adalah wewenang dari kepala sekolah. Nanti ya kami minta Bu Heni yang menjelaskan atau bagaimana. Itu mah bagaimana kita bermitra dengan orang tua ya. Next slide. Kita dengan tadi saya sudah singgung ya, maka kita perlu adanya namanya komunikasi. Sebenarnya saya punya slide saya tuh saya pakai animasi ya, jadi saya bisa satu-satu, tapi karena slide saya tadi nggak bisa saya ini, maka sekali muncul semuanya ya. Saya harap semuanya tetap bisa mengikuti dengan baik ya. Slide saya sebenarnya buatnya dia model animasi, tapi nggak apa-apa. Komunikasi ini bagaimana komunikasi? Komunikasi itu sound simple ya, kedengarannya itu sederhana. Komunikasi, itu mah kita berbicara satu dengan yang lain, sederhana saja. Ternyata tidak sederhana ya, sehingga komunikasi itu sering membuat kita miscommunication. Ya nanti Bu Siska akan pertajam ya apa yang saya katakan di sini ya. Komunikasi itu sound simple, but it can make miscommunication ya. Jadi itu mesti hati-hati. Kelihatannya sederhana, lalu itu yang membuat kadang-kadang miskomunikasi ya. Komunikasi itu kan penyampaian pesan antara satu dengan yang lain ya, pihak yang satu ke pihak yang lain. Ketika penyampaian pesannya salah, yang menyampaikan salah atau yang menerimanya salah, maka terjadilah miskomunikasi ya, seperti itu. Lalu komunikasi itu banyak cara ya, kita bisa pakai non-verbal. Gambar saya ada bisa dilihat ya. Dari gambar itu kita bisa melihat bagaimana dari gambar kita sudah tahu wah ini anak mau komunikasikan apa. Ya, yang satu dengan muka marah, tangan jempolnya ke bawah, yang satu dengan muka berseri, jempolnya di atas. Kita sudah tahu. Ini adalah komunikasi. Atau kita juga bisa komunikasi verbal ya, langsung bicara. Dan sekarang ini komunikasi lebih canggih lewat gadget. Ya, lewat WA, lewat email, ya paling penting ya sekarang paling WA ya, apalagi ya kalau saya banyak ya WeChat, bisa lewat Telegram, wah banyak sekarang ya. Tapi itu masih hati-hati, salah komunikasi maka bisa menimbulkan miscommunication gitu ya. Komunikasi itu seperti jembatan. Ya, di sini saya menggambarkan ada guru dan ada orang tua jembatannya ya. Saya sengaja pilih guru di sini, lalu menjembatani. Ada orang tua di sana ya, bawa gendong anaknya ya, anak TK. Ini adalah jembatan. Bagaimana komunikasi bisa menjembatani guru dan orang tua. Dan komunikasi itu adalah satu akuntabilitas dari sekolah. Kalau sekolah yang bertanggung jawab, maka sekolah itu akan terus berkomunikasi dengan orang tua. Apa yang diperlukan dalam komunikasi itu? Partnership. Dan di komunikasi itu kita juga perlu keefektifan. Kalau misalnya orang tua dengan guru ya guru ngomongnya tele-tele atau orang tua ngomongnya bertele-tele, biasanya itu juga menimbulkan guru dengan orang tua tuh jadi miss ya. Nanti mungkin sudah pernah melihat video YouTube kami ya, antara guru dengan orang tua yang saling mengeluh ya. Ada ya YouTube yang sudah dikirimkan oleh Ibu Erlita ya. Itu sangat keren ya. Guru dengan orang tua masing-masing punya keluhan sendiri-sendiri. Itu kenapa bisa terjadi? Ya, karena ada
komunikasi yang tidak jelas ya. Oke. Lalu apa guna komunikasi? Oke, next slide. Komunikasi itu gunanya adalah untuk menyampaikan informasi. Sekolah bisa menyampaikan informasi ke orang tua itu tentang perkembangan anak, tentang sekolah, misalkan tentang kurikulum sekolah. Seperti sekarang ya, saya belum sampaikan ke orang tua murid saya secara menyeluruh. TK Kris Immanuel itu lolos sebagai sekolah penggerak. Ini harus kami sampaikan ke orang tua, sehingga orang tua ketika kami merubah kurikulum dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum paradigma baru, kurikulum sekolah penggerak, mereka tidak akan bingung. Ini sekolah kok bawa anak saya jadi bermain terus, jadi mereka akan kebingungan. Seperti itu. Maka kita perlu komunikasi. Nanti komunikasinya kalau sekarang karena masa pandemi, kami lewatnya karena sekolah kami mempunyai Microsoft Teams ya. Jadi kami berhubungannya lewat Microsoft Teams. Kalau kayak sekarang kan kita pakai Zoom ya. Kalau di sekolah saya kami pakai Microsoft Teams. Sehingga kami sudah guru-guru saya, kami punya Teams ya, tim kerja di sekolah. Kita sudah nanti akan sosialisasikan ke orang tua. Seperti sekarang kami lagi mempersiapkan PTMT. Wah, mungkin sekolah-sekolah lain sudah pada sekolah ya. TK Kris Immanuel khususnya kami belum berani. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan sehingga ada orang tua yang mengatakan kami telat lah, lelet lah, berbau politik lah. Kayak gini kalau misalnya sekolah cepat tersinggung, wah bahaya ini. Maka kita perlu komunikasi dengan orang tua. Kenapa sekolah Kris Immanuel khususnya TK lambat menyusun PTMT? Setelah kami komunikasikan ternyata mereka baru jelas ya, kami mempertimbangkan banyak hal demi kesehatan, demi keamanan anak-anak ya, dan baru mereka bisa terima. Jadi rekan-rekan sekalian ya, teman-teman guru, papa mama yang ikut hari ini, kenapa perlu komunikasi? Salah satunya adalah untuk memudahkan penyampaian informasi. Oke, selanjutnya kita juga butuh komunikasi untuk apa? Next slide. Untuk memantau perkembangan anak. Bagaimana kita bisa memantau perkembangan anak? Kita butuh kerjasama. Jadi, papa mama dengan orang tua kita rangkul sama-sama. Kita berangkulan sama-sama. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana kita bisa memantau perkembangan anak? Maka kita perlu komunikasi yang baik. Kalau di TK kami komunikasinya sekarang ya menggunakan WA Group, menggunakan Microsoft Teams, atau boleh langsung telepon langsung ya. Orang tua dengan guru itu langsung teleponan. Ini kalau supaya tidak terjadi miss, maka guru harus punya cara, style bagaimana bicara dengan orang tua. Begitu juga ketika orang tua marah, bagaimana guru harus menghadapi orang tua. Kalau orang tua marah, guru juga marah, maka tidak akan membereskan masalah ya. Saya mungkin kasih satu pengalaman guru kami ya. Saya guru kami itu memberikan tugas ya, kan sekarang tugas ke anak-anak itu memang kebanyakan guru fasilitator dan orang tua yang membantu di rumah. Misalkan ya mau videokan apalah apa ya, memang jadi orang tua merasa aduh ini yang sekolah ini siapa? Yang ngajar itu siapa? Kami ini bayar SPP loh. Bayar uang sekolah loh. Kok kami yang ngajar? Pasti begitu ya. Tapi ini masa pandemi kita harus bisa menjelaskan ke orang tua bahwa sebenarnya orang tua dan guru itu sama-sama punya tanggung jawab. Karena masa pandemi seperti ini kita tidak bisa temu muka, tidak bisa tatap muka, tidak bisa temu secara langsung, maka terpaksa orang tua membantu ya. Dan sebenarnya secara ini ya, kalau di Alkitab juga katakan sebenarnya ini tugas mendidik anak itu tugas siapa ya? Anak-anak siapa seperti itu ya sebenarnya. Tapi karena kami sebagai guru ditugaskan sebagai pendidik, yang kedua setelah orang tua adalah pendidik yang pertama, maka kita harus ada kerjasama untuk memantau perkembangan anak. Seperti sekarang ini ya, ini kan PJJ ya. PJJ ini mengubah dunia ya. Segala aspek dalam dunia ini diubah oleh pandemi, termasuklah pendidikan seperti ini. Maka di PJJ ini guru di posisi guru itu sudah digantikan oleh orang tua di rumah. Ada beberapa orang tua di kami terpaksa mereka mundur dari sekolah dan mereka
tertarik dengan homeschooling. Setelah dia tertarik dengan homeschooling, dia baru tahu, ya Bu Heni ternyata memang ya, kami orang tua itu adalah guru yang penting di rumah, guru yang utama di rumah. Dan mereka bisa mengajar anak-anak dengan baik dan sekaligus mereka juga ikut belajar. Dan ternyata masa pandemi ini mengubah guru-guru orang tua menjadi guru-guru yang hebat. Ya, jadi bukan hanya guru yang hebat, tapi orang tua menjadi orang tua yang hebat karena dia bisa menjadi guru yang hebat. Oke, jadi selanjutnya kita lihat lagi kenapa kita perlu komunikasi ya. Kita bisa saling mendukung di hal ini. Terutama yang tadi saya katakan di masa PJJ ini yang paling mendukung adalah orang tua ya. Orang tua harus mendukung kami. Kami nggak bisa melihat lagi kalau di sekolah waktu anak-anak nggak mau apa-apa, kami guru bisa mendekati, kami bisa kasih tahu nah ayo atau gimana. Sekarang kami cuma bisa kami cuma bisa di Microsoft Teams bilang, ayo nak, anak-anak hebat, anak-anak ini. Tetapi tentu ada orang tua yang mendampingi, yang membantu kami. Misalkan ya ada tugasnya, kayak kemarin kami adalah tugas membuat minuman. Kalau orang tua tidak bantu kami membuat minuman di rumah ya, membantu anak-anak, tentu saja bukan orang tua yang membuat ya, anak-anak yang mencoba membuat minuman karena temanya tema tentang minuman. Anak-anak di rumah, kalau di sekolah kami bisa membawa anak-anak satu-satu praktek membuat. Karena ini di rumah, maka orang tua membantu kami bagaimana anak-anak membuat minuman. Anak-anak senang nggak? Senang ya ketika kami bisa lihat dari video yang dikirimkan orang tua. Wah, kami sungguh-sungguh salut dengan orang tua yang seperti begini ya, bisa membantu kami. Kita saling mendukung karena ini pandemi, tidak bisa bertemu muka dengan guru, jadi orang tua di rumah yang membantu kami, khususnya di pandemi ini, masa-masa belajar PJJ, mereka membantu kami kirimkan video rekaman, mereka membantu kirimkan foto, karena kalau tidak kami nggak bisa menilai. Guru-guru tidak bisa memberikan penilaian. Dan sebenarnya kalau waktu awal-awal kita pandemi, pemerintah sudah mengeluarkan kurikulum baru yang namanya BDR, belajar dari rumah. Wah, semua kegiatan ini dilakukan oleh oleh orang tua dari rumah. Peralatannya semua dari rumah, bisa dari panci, dari sepatu, dari segala macam seperti itu ya. Dan yang terakhir kita bisa saling memahami dan saling menghargai. Selanjutnya ya. Bagaimana kita bisa saling memahami dan menghargai? Itu ketika kita mengerti masing-masing punya style. Guru punya style, orang tua punya style, dan murid juga punya style, terutama di style belajar dia. Jadi kita harus saling memahami, saling menghargai, mengetahui mereka punya style apa. Sehingga orang tua tidak mendesak, saya harus pakai style ini ngajar anak saya. Lalu guru bilang, saya juga punya style seperti ini mengajar anak. Wah, jadi ribut seperti itu. Sebenarnya ketika kita memahami dan menghargai itu, kita bisa melihat style semua orang. Jadi orang tua, style guru, dan juga style anak. Kita tahu ya gaya belajar ada 3 macam, kinestetik, audio, verbal. Mereka itu termasuk yang mana? Ataukah mereka gabungan dari ketiga style itu? Nanti Miss Siska akan tekankan lebih lagi tentang hal ini ya. Dan yang terakhir saya mungkin hanya kasih, ini karena waktu ya, saya mungkin kasih contoh ya di kegiatan kami bersama dengan orang tua. Ketika masih belum masa pandemi, kami sering mengadakan acara bersama dengan orang tua. Supaya ada keakraban. Kalau cuma dengan anak, lalu hanya telepon-teleponan itu nggak ada keakraban. Maka kami mengadakan acara keakraban ya, ada lomba-lomba. Lalu di sekolah kami selalu ada parenting. Setiap 2 bulan sekali kami ada parenting. Parentingnya sekarang karena tidak bisa tatap muka, maka kami pakai yang di atas ya, itu ada menggunakan Microsoft Teams. Karena setiap orang tua mempunyai akun sendiri ya dari anaknya, dan kami biasanya setiap 2 bulan sekali kami mengadakan kegiatan bersama orang tua. Oke, saya pikir itu saja sharing dari saya. Karena kejar waktu ya, jadi saya ngomongnya agak cepat, dan memang saya tipenya juga ngomongnya cepat. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Bu Elita. Ya, terima kasih Bu Heni.
Ya memang karena waktunya 50 menit ya, jadi agak kejar-kejaran gitu. Tapi terima kasih Bu untuk sharingnya ya. Kita jadi tahu. Jadi kalau dari segi guru tuh kayak apa gitu, kayak gitu ya. Bapak Ibu kalau ada yang mau apa namanya, ada yang mau menuliskan pertanyaan atau ada pertanyaan, silakan boleh tuliskan di chat ya. Nah sekarang kita akan langsung kepada bicara bukan bicara ya, penyaji materi lagi. Apa sih yang tepat? Sharing. Oh, oke. Kita akan langsung beralih kepada satu rekan yang akan sharing bersama-sama dengan kita. Ini adalah Ibu Siska Rafika. Bu Siska salah satu fasilitator program CEC, alumni CEC cycle kelima. Harusnya yang ini udah benar ya. Tadi saya untuk Bu Heni ada miss, harusnya cycle 1 bukan cycle 2. Oke, silakan Bu Siska. Iya, oke, terima kasih. Salam kenal buat teman-teman para pendidik yang sudah menjadi setia bersama dengan CEC dan juga ada teman-teman baru yang bergabung ya. Saat ini kondisi saya sedang mengambil waktu sabat ya, mengambil waktu sabat setelah 15 tahun bergerak di bidang pendidikan. Ini waktunya untuk mengisi diri dan juga lebih mempertajam fungsi sebagai orang tua ya. Fungsi sebagai orang tua di masa pandemi seperti ini. Izinkan saya untuk mempersiapkan share screen di mana topik yang nanti akan kita bahas ini dari sisi orang tua ya. Nah, dari sisi orang tua. Waktu kami diskusikan ya dengan Erlita ya. Ini hal yang menarik ya. Hal komunikasi baik sekolah dan para orang tua adalah hal yang klasik. Ya. Hal yang klasik yang bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Oke, kita mulai. Teachers and parents, we are partners. Ya, kalau gambar yang tersedia, udah kelihatan gambarnya ya? Oke. Ya, ini idealnya kita kalau ketemu PTC dengan para guru-guru di sekolah gitu ya. Betul ya Miss Heni ya. Jadi kalau kami orang tua datang ke sekolah ketemu dengan guru kelas lalu kita diskusikan perkembangannya. Tapi memang Tuhan izinkan dengan pandemi yang boleh kita alami oleh seluruh dunia bahkan gitu. Sehingga banyak hal yang memang kita perlu adanya perubahan ke arah yang baik ya. Sehingga untuk mempersiapkan sesi ini saya melakukan survei dikit-dikit kecil-kecilan ya. Saya tanya kepada teman-teman saya, teman-teman yang sebagai orang tua, apa keluhannya apa, kendalanya apa selama masa pandemi ini gitu ya. Keluhan-keluhan umum dari sisi orang tua, ada perwakilan dari Lampung, Jakarta, Bandung, Banyuwangi, Tangerang, Palembang, bahkan ada beberapa rekan orang tua yang bergabung pada saat ini karena mereka juga mau sama-sama belajar dan kita sama-sama diskusi gitu ya. Yang pertama itu keluhan yang sangat klasik yang tadi juga sudah disampaikan oleh Miss Heni gitu ya. Kok jadi ortu sih yang ngajar gitu ya? Aku kan sibuk. Terus kepikiran pengajaran dari guru juga minim gitu. Terus keluhan kedua, banyak banget PR-nya. Gitu ya. Banyak atau numpuk nanti kita pelajari. Terus masalah jaringan, mau pakai wifi, kuota, lokasi, itu bisa dijadikan masalah dan keluhan. Pokoknya intinya serba kurang. Ya. Kurang menarik, kurang lama, kurang komunikasi. Itu yang seringkali menjadi perwakilan keluhan-keluhan dari para orang tua. Nah, sore hari ini kita mau sama-sama belajar. Baik dari sisi sekolah, Miss Heni sudah paparkan betapa pentingnya kita bekerja sama. Makanya topik ini sangat penting bahkan untuk mengakhiri dari CEC Lunch ini saya meyakini ini topik yang sangat tepat ya. Oke. Setelah kita lihat dari keluhan-keluhan dari para guru ya, di mana seharusnya hubungan yang indah ya dengan gambar bintang ya antara orang tua dengan guru, lalu pakai Zoom meeting gitu ya, harusnya tetap indah. Tapi kalau komunikasi nggak lancar, jadi lingkarannya yang sebelah kanan itu jadinya nggak full. Terus mukanya nggak suka gitu ya. Mukanya nggak suka. Tapi
Waktu saya mempersiapkan ini, saya mencoba merefleksikan bagaimana ya keluhan saat masa pembelajaran meskipun di sekolah. Ternyata keluhan-keluhan paling tidak 4 topik ini juga hal yang lazim terjadi. Gurunya kok ngajarnya gitu sih? Tahu dari mana? Tahu dari anak. Tahu dari omongan orang tua lain. PR-nya banyak banget sih. Ya. Dan anak hadir itu tidak menjamin 100% anak kita paham. Komunikasi, mau agenda, mau WhatsApp, kalau tidak tepat, yang rasanya juga masih belum cocok gitu. Masih ada keluhan-keluhan. Meskipun pembelajaran di sekolah pun. Jadi gimana dong? Ini yang menjadi topik yang sangat penting yang saya rindu untuk kita semua fokus ya. Pada sore hari ini ya. Kita lihat kembali, kita diingatkan kembali tujuan anak belajar itu untuk apa? Ya. Dan prosesnya seperti apa? Ya. Tujuan anak untuk belajar itu memang sesuai dengan rencana Tuhan. Tiap anak berbeda. Rencana Tuhan berbeda. Ya. Siapa yang menjadi pengajar utama? Tadi misalnya juga sudah sebutkan. Kita, saya, sekali lagi saya, meskipun saya guru, meskipun saya berprofesi sebagai pendidik 15 tahun, tapi saya juga sebagai guru. Sebagai orang tua, gitu ya, dari kedua anak. Jadi, saya diingatkan kembali, masa pandemi ini adalah masa yang tepat untuk kita para orang tua diingatkan bahwa pendidik utama buat setiap anak kita adalah kita orang tua. Ya. Saya ambil dari Amsal 9 ayat 10 dengan bahasa Indonesia. Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jika engkau mengenal yang Maha Suci, engkau akan mendapat pengertian. Itulah tujuan awal kenapa anak belajar. Anak perlu paham dan mengenal Tuhan sesungguhnya. Toh kita juga orang tua yang ngajar jalan, ngajar makan, ya. Dan Ulangan 6 ayat 1-9 adalah ayat yang sangat umum untuk dijabarkan kepada kita para orang tua bahwa memang kita perlu mengajarkan firman Tuhan kepada anak kita. Ya. Bahkan dari Mazmur 127 ayat 3 dan 4. Nah, tapi memang seiring waktu, seiring perjalanan hidup anak kita butuh bantuan, yaitu lembaga sekolah. Jadi ini hal yang sangat indah yang boleh kita komunikasikan bahwa memang kita ini sebagai pendidik utama orang tua, tapi juga butuh lembaga sekolah. Maka kita perlu menghormati lembaga sekolah. Di Amsal 1 ayat 5 menyatakan bahwa kita butuh lembaga dan caranya adalah memang kita menghormati. Caranya menghormati nanti kita bahas secara detail. Sehingga rencana Tuhan yaitu bertumbuh sesuai dengan rupa Tuhan. Tiap anak agar dapat menjadi agen transformasi untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia. Bahkan, oke, jangan khawatir, nanti PPT-nya juga saya bisa bagikan, ya. Oke, jadi nanti ayat-ayatnya nanti juga bisa dilihat kembali saat review, ya. Jadi bahkan di Yesaya dan kitab Ulangan pun juga menyatakan seperti itu. Teman-teman, oke, sorry ada suara masuk, boleh di unmute dulu, thank you, ya. Oke, jadi ini yang paling penting. Tujuan anak belajar kita semua kadang perlu diingatkan kembali sebagai orang tua. Bukan maunya saya sebagai orang tua. Bukan maunya papanya sebagai orang tua. Bukan profesi yang pengen yang waktu itu kita nggak bisa lakukan sehingga kita menuntut anak kita untuk melakukan. No. Ya, tapi
rencana Tuhan. Gimana taunya? Bergaul dengan Tuhan, diskusi dengan Tuhan. Selamat berpengalaman para orang tua. Ya, oke. Jadi slide ini sangat penting untuk kita semua diingatkan. Dan saya juga yakin para guru-guru yang bergabung juga kalau Tuhan berikan kesempatan memang sudah punya anak, ini juga kita perlu diingatkan. Ya, meskipun sebagai guru, tapi kita juga sebagai orang tua. Tujuan anak belajar adalah untuk membentuk anak sesuai dengan rencana Tuhan. Dengan profesi apapun. Sehingga kita meyakini terus bahwa pola pikir orang tua, kita orang tua perlu menyadari bahwa tanggung jawab pendidik utama yaitu pada kita, orang tua. Ya. Lalu saya akan masuk ke dalam tips praktis untuk orang tua dengan keluhan-keluhan yang tadi yang sudah dijabarkan. Ya, sebelum masuk ke situ ada tips praktis. Yang pertama, tadi juga Miss Henny sudah sampaikan, komunikasi itu paling penting. Komunikasi betul Miss Henny, saya setuju, nggak gampang. Ya, kita tahu kita perlu komunikasi, tapi tidak gampang, baik dari pihak sekolah maupun kita sebagai orang tua. Nah ini tips untuk orang tua. Ya, tips untuk orang tua komunikasinya. Yang pertama, buka komunikasi yang sopan dengan guru. Saya tidak bilang orang tua nggak sopan, tapi kadang-kadang kalau kita udah terbawa emosi, apalagi anak masih kecil, merengek-rengek, nggak ngerti mami, gitu, nggak ngerti papi, ya kadang-kadang ya kita perlu belajar untuk bertanya lebih sopan. Dan juga sebaliknya, ya Miss Henny juga tadi juga sudah sampaikan gitu. Waktu sebagai guru berkomunikasi dengan orang tua, kita semua belajar berkomunikasi yang baik dan sopan. Ya. Ini juga penting para orang tua. Jadi mungkin nanti para rekan guru bisa menyampaikan saran ini dengan sopan, dengan lembut kepada orang tua sehingga membantu komunikasi yang ada. Ya, yang pertama yaitu berikan gambaran sedikit tentang anak kita. Bahkan baiknya di awal tahun ajaran sehingga kebayang gitu. Oh, oke. Si Felicia itu sukanya begini, gaya belajarnya begini, kelebihannya begini, kekurangannya begini. Enggak rugi. Ya, enggak rugi. Justru di awal saat kita berbagi, guru akan merasa terbantu. Ya, saya yakin itu sangat membantu. Ya. Dan yang kedua, pastikan bahwa perlunya komunikasi dua arah demi kepentingan anak. Itu yang harus di-underline, di-highlight gitu ya. Demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua ataupun demi kepentingan guru. Contohnya, saat saat sekolah mengundang ya tentang adanya program penjabaran tentang kurikulum sekolah, pembahasan peraturan sekolah, kegiatan ini dan itu. Bo, ya hayu kemon kita orang tua ya hadir. Ya. Hadir, kita support. Gitu. Saya bisa katakan ini karena saya paham dukungan orang tua untuk hal ini masih PR. Ya. Masih PR. Pasti ada saja orang tua yang belum bisa ikutan. Ayo, kita mulai. Karena kita mau buka komunikasi dengan guru. Lebih intens lagi. Yang kedua, kalau mau bertanya, nah ini juga ada tips and triknya nih, gitu ya. Kalau mau bertanya dengan guru, siapkan pertanyaan dengan jelas. Sebelum bertanya, ada baiknya pastikan tanya dulu sama anak kita. Ya. Anak kita taunya sampai mana? Apalagi kalau anak udah SD 4, 5, 6, SMP. Gitu. Orang tuanya nanya, padahal anaknya sudah paham. Ya. Setelah itu, bisa juga melakukan cross check kepada orang tua lain jika ada hal yang belum jelas. Makanya sering kali sekolah pasti punya komunitas orang tua. Ya, itu dari sisi komunikasi. Lalu selanjutnya tips praktis untuk orang tua, yaitu ini suatu hal yang
sangat juga baik jika kita betul-betul lakukan sebagai orang tua karena dengan posisi pembelajaran di rumah, ya, yaitu mencoba memahami gaya guru dalam mengajar. Misalnya, kalau Pak Ben misalnya ya, kalau Pak Ben itu dia kumpulin tugasnya via foto di WhatsApp misalnya gitu Pak Ben ya. Lalu kalau Pak Felix, Pak Erwan, beliau kalau tugas itu dikumpulkan via email saja. Ya. Kalau Miss Uut via PDF, harus di PDF-kan misalnya. Atau sekolah punya sistem tertentu. Ingat, orang tua kita harus support, kita harus hargai. Ya. Kita harus hargai. Melihat dengan mata positif terhadap tiap guru, karena kita butuh bantuan mereka. Kita tidak bisa mengajarkan biologi lebih detail seperti guru biologi SMP atau SMA. Fisika, matematika, kita butuh mereka. Ya. Dan komunikasikan dengan guru yang bersangkutan, ini juga penting. Tidak berasumsi sendiri. Banyak yang saya pelajari sebagai posisi orang tua, di mana saya bergabung dengan sekolah VCE di Jakarta, ini luar biasa. Sangat menolong komunikasi dengan guru dari sekolahan saya. Melihat dengan mata positif tiap guru, oke, saya paham yang guru ini caranya begini, guru ini caranya begitu, ya. Dan komunikasi, tidak berasumsi sendiri. Sehingga semuanya kita meyakini bahwa punya tujuan, bahwa anak kita tuh agar anak kita itu bisa sukses atau prosper. Ya, di mana P-nya adalah mempunyai positif tadi, pola pikir positif, ya, hubungan komunitas yang baik, punya outcome, tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. Repot banget sih, Miss Siska, Bu Siska. Hello, ingat, anak kita, tujuan anak kita untuk apa? Rencana Tuhan. Karena kita nggak bisa main-main dengan itu. Tiap anak unik di mata Tuhan. Kita harus tahu kekuatan tiap anak dan murid kita masing-masing. Harus dengan sengaja melakukan hal yang baik buat anak didik kita dan anak kandung kita. Ya. Terlibat dan bahkan bikin perjanjian. Oke, Miss. Oke, Bu. Kita caranya gini ya. Oke, saya coba di rumah. Indah banget kalau sampai begitu. Dan ini yang paling juga penting, resilience. Kalau gagal, gak masalah. Yang penting kalau gagal, bangkit, cari cara lain. Cari cara lain. Sehingga untuk sekolah, orang tua, dan juga murid, kita perlu melakukan prosper ini. Positif, relationship, outcome, strength, purposeful engagement, dan juga resilience. Semua untuk rencana Tuhan. Saya paham ini tidak mudah. Tentu tidak mudah. Tapi pasti Tuhan menolong kita. Sehingga tips solusi yang tadi ya, yang keluhan-keluhan dari survei dari teman, yang para teman-teman yang sudah mengisi survei waktu itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang bergabung, para mami-mami ya. Kok jadi orang tua sih yang ngajar? Ya. Kita diingatkan memang orang tua adalah pengajar utama dan dibantu oleh guru-guru. Lalu soal banyak PR, ini juga nih. Ini saya posting contoh jadwal yang saya buat untuk anak saya. Untuk kami berempat, saya, suami saya, anak pertama dan anak kedua. Kami bikin jadwal serius per jam. Dan ada momen yang sangat indah. Jadi waktu saya bikin per jam, ternyata jam 3 sampai jam 4 itu kadang-kadang bisa kosong loh. Jadi saya dorong teman-teman, para pengajar, para orang tua, ayo bikin jadwal. Bukan menjadi harga mati, tidak, tapi bisa menjadi fleksibel. Fleksibel kepada anak-anak didik kita, anak-anak kita. Jadi ada panduannya gitu. Iya, ini sebetulnya hari ini jadwalnya ini. Negosiasi itu juga diperlukan oleh anak-anak kita sehingga mereka belajar nego dengan kita orang tua. Gitu.
kita berikan kesempatan mereka untuk mengemukakan pendapat mereka. Kalau masuk akal, kalau tujuan utama sudah selesai, boleh longgar-longgar. Jadwal sangat amat membantu. Saya sangat bersyukur dengan kesempatan yang lebih detail lagi. Bukan sekedar jadwal sekolah, setelah pulang sekolah, setelah jadwal dari Miss Henny gitu, jam berapa? Jam 11:30 gitu ya, anak TK udah selesai, terus udah bablas. No, tidak. Jadwal, durasi per jam, cek agenda. Karena kalau di sekolah, rata-rata sekolah kan pakai sistem agenda ya, komunikasi dengan orang tua ya. Ya. Terus kalau soal jaringan masalah internet ya, ayolah. Kalau kita kembali lagi, kalau tujuannya udah yakin bahwa memang ini adalah rencana Tuhan buat anak kita, kita akan lakukan yang terbaik buat anak kita. Cari posisi, cari paket internet yang paling oke, tapi hemat, gitu ya. Itu pasti kita lakukan secara sebagai orang tua. Ya. Sampai kalau misalnya ini juga hal yang tips yang mudah, tapi memang seringkali bisa kelupaan. Ya. Misalnya kita ada masalah dengan internet. Kemarin beberapa hari ini kan IndiHome, Telkomsel ini kan banyak gangguan. Ya kita informasikan ke guru kita gitu. Sorry Mister, Ben mengalami kesulitan internet. Tapi kita terus coba. Dan ada kecenderungan gini, tapi kan saya kerja, Miss. Gitu. Saya mengalami sendiri, ya. Bagaimana kita belajar mendidik anak kita untuk bertanggung jawab. Mau TK pun. Waktu itu saya sharing kepada Sekolah Baptis Palembang, bagaimana kita mempercayakan meskipun anak TK bisa dilatih untuk bertanggung jawab. Jadi, yuk sama-sama ya, dan berlatih sabar. Berlatih sabar. Karena internet itu ya sesuatu hal yang kita nggak bisa secara ada Sepertinya terputus ya. Agak terputus. Dengan mengambil keputusan, pola pikir kreatif dan inovatif kepada tiap anak didik kita. Kalau sekolah dan orang tua kerjasama. Oke, sudah selesai ya. Sorry, mohon maaf Bapak Ibu. Tadi sepertinya justru saya yang terlempar keluar. Jadi ya makanya kaget loh. Tadi masih sampai di slide terakhir, terus tuh, kok udah hilang slide-nya. sorry. Oke. Ya, terima kasih Bu Siska untuk sharingnya hari ini. Jadi udah lengkap ya Bapak Ibu, ada sisi dari guru, ada sisi dari orang tua gitu. Jadi saya undang kalau ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya, baru satu ya, baru ada satu pertanyaan yang masuk, tapi saya undang Anda kalau misalnya mau menuliskan pertanyaan, silahkan dituliskan di chat box, atau nanti waktu tanya jawab mau langsung bertanya juga boleh. Saya juga mau ingatkan pada Anda semua untuk bisa mengisi form evaluasi. Minta tolong saya di spotlight. Ya, untuk mengisi form evaluasi di linknya acsi.id, acsi.id/eval after lunch. Nanti akan dibantu host untuk bisa mengetikkan linknya di chat box. Ya. Masa pengisian saya tunggu sampai malam hari ini jam 12 malam besok pagi karena saya akan langsung cek untuk bisa mengerjakan sertifikatnya. Gitu. Oke, sudah dibagikan oleh
rekan saya di chat box untuk link link evaluasi. Kita sekarang akan masuk ke bagian publishing. Ada sedikit buku yang saya mau sharingkan. Tadi Bu Heni dan Bu Siska semuanya membicarakan tentang learning style, tentang gaya belajar gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kami punya satu buku. Ya, buku ini judulnya Learning Style, karangan atau tulisan dari Marlene Lefevre tahun 2018 atau 17, saya agak lupa. Itu beliau pernah datang ke Indonesia untuk mengajar bagi kami, ada satu seminar gitu. Beliau ini adalah dulunya guru sekolah minggu gitu. Kemudian dia juga seorang pendidik. Nah, buku ini Learning Style sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau ada yang mau membaca dalam bahasa Inggris silahkan. Buku ini memang bukan terbitan ACSI Indonesia. Buku ini diterbitkan oleh Gloria. Seingat saya Gloria Publishing, penerbit Gloria. Tapi kalau Anda mau beli di kami boleh, kalau mau beli, nanti mau beli di Gloria langsung juga tidak apa-apa. Harganya 109.000. Nah, kenapa kok saya mau angkat buku ini gitu? Nah, karena di dalam buku ini siapapun mau orang tua, mau guru, semuanya bisa sama-sama belajar. Sama-sama belajar untuk melihat gaya belajar saya apa sih? Gaya belajar anak saya apa sih? Ternyata ada juga, bukan ada juga ya, akan ada kemungkinan seorang guru itu gaya belajarnya yang akhirnya itu ngefek ke gaya mengajarnya itu nggak cocok sama anak. Nah, kalau itu udah terjadi gimana? Gitu ya. Nah, mungkin kalau gimana mengatasinya, solusinya itu saya pikir akan kembali lagi kepada komunikasi nanti. Pada akhirnya itu akan kembali pada komunikasi. Tapi kita tahu dulu apa sih gaya belajar anak-anak kita gitu ya. Nah, di dalam buku ini tadi saya ingat, saya sekilas dengar Bu Heni sempat mention ada 3, tapi kalau di buku ini ada 4. Jadi gaya belajarnya dibagi jadi 4. Inovatif, analitis, praktis, dan dinamis. Jadi inovatif itu dipengaruhi oleh hati. Biasanya model anaknya, saya sambil ngebaca ya, Bang. Jadi matanya pindah-pindah gitu. Kalau inovatif itu biasanya ciri-cirinya tuh pandai bersosialisasi, suka berbagi, menikmati suasana yang warna-warni, yang colorful gitu ya. Tapi mereka juga kadang-kadang bisa sensitif, tapi mereka bisa berempati, walaupun kadang-kala berempatinya juga berlebihan gitu. Nah, lalu kalau di kelas biasanya mereka atau orang-orang yang inovatif itu mereka suka berinteraksi dengan kelompok kecil. Mereka menyukai seni, terus mereka nggak suka dengan pendidikan yang dibantu komputer karena buat mereka itu kurang personal. Jadi orang-orang yang inovatif ini nampaknya lebih suka sesuatu yang sifatnya personal gitu. Saya jelaskan sedikit. Kalau mau lebih lengkapnya harus baca gitu ya. Saya cuma ngambil inti-intinya aja. Nah, kalau analitis itu gaya belajar analitis itu biasanya dipengaruhi oleh kepala. Artinya orang ini orientasinya detail, perencana, biasanya pinter, logis, suka fakta. Nah, biasanya tapi suka bekerja sendiri, perfeksionis, teoritis. Nah, itu adalah ciri-cirinya orang dengan gaya belajar analitis. Kemudian kalau di sekolah tuh dia menyukai instruksi dan pengajaran yang rapi gitu. Terus dia suka kompetisi, dia suka juga melakukan demonstrasi. Nah, tidak seperti inovatif tadi, dia nggak suka pelajaran seni, dia nggak suka bermain peran, dia nggak suka berdiskusi, dia nggak suka dengan proyek kelompok. Gitu. Itu adalah ciri-ciri analitis, kurang lebihnya. Kemudian kalau praktis, orang-orang dengan gaya praktis, dengan gaya belajar praktis itu adalah mereka yang diatur oleh tangan atau lebih banyak dipengaruhi dengan tangan. Artinya mereka tuh suka utak-utik sesuatu gitu ya. Nah, terus tapi mereka ini juga orang yang nggak pernah lihat abu-abu. Artinya kalau hitam ya hitam, putih ya putih. Mereka nggak pernah di tengah-tengah gitu. Jadi kalau benar ya benar, enggak gitu. Ini salah satu orang praktis. Mereka suka gawai, suka gadget gitu. Nah, ini biasanya orang praktis. Mereka juga biasanya bukan biasanya tapi ada kecenderungan untuk hiperaktif. Mereka penyendiri, mereka sangat berorientasi pada tujuan dan mereka punya rasa ingin tahu yang cukup tinggi, makanya suka utak-utik sesuatu, mungkin suka bongkar-bongkar gitu ya. Itu adalah salah satu ciri gaya belajar praktis. Nah, kalau di kelas biasanya anak-anak ya, biasanya pembelajar yang bergaya praktis ini mereka suka memecahkan masalah, suka berdebat, suka belajar sendiri, belajar mandiri.
lalu melakukan pekerjaan yang membutuhkan tangan gitu ya, kayak kalau saya dulu istilahnya prakarya, kalau sekarang apa ya? Ya itulah. Jadi mereka suka mengerjakan sesuatu atau segala sesuatu yang dikerjakan dengan tangan gitu. Nah, itu praktis. Kemudian yang terakhir dinamis, itu biasanya orangnya kreatif, anaknya berani, suka dengan tantangan, lalu tidak suka rutinitas dan tatanan. Nah, ini agak berlawanan dengan analitis tadi ya. Kemudian kalau di kelas dia menyukai studi kasus, terus biasanya sering menghasilkan produk-produk yang kreatif. Kemudian, nah ini untuk para guru, Anda bisa membantu murid-murid dengan gaya belajar ini untuk bisa mengeksplor kemungkinan dari apa yang sudah dia ketahui, karena gaya berpikirnya yang suka tantangan itu tadi, jadi Anda bisa tantang mereka. Nah, itu sekilas tentang buku ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau kepingin tahu, di dalamnya setahu saya juga ada lembar untuk tesnya, jadi bisa tes diri sendiri, tes anak-anak Anda mungkin kalau di awal tahun ajaran ya bisa dilakukan survei kecil-kecilan tes ini. Jadi kita lihat anak-anaknya acsi.id Kairos. Itu toko buku online kami. Maaf Bu, saya yang pimpin. Iya, yang menang door prize yang memimpin doa penutup. Baik Bu, terima kasih. Ya, mari kita bersatu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini ya Bapak, kami sangat bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul bersama dengan orang tua dan guru-guru di dalam Zoom SCSI ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, apapun yang sudah disampaikan oleh Bu Heni dan Bu Siska, materi pada sore hari ini dapat kami terapkan dan kami dapat lakukan ya Tuhan, untuk mendidik anak-anak kami ya Tuhan yang sudah Tuhan titipkan kepada kami, untuk kami ajar mereka, untuk kami didik mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, mereka adalah generasi-generasimu yang Engkau ciptakan, dan Engkau sedang mempertumbuhkan mereka di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, supaya mereka di masa depan nanti, mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak bangsa yang semakin cinta mati-matian di dalam Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, saat-saat ini ya Tuhan pandemi, di situ juga ada iblis yang sedang bekerja untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tetapi ya Bapa, kami bersatu hati, bangkitkan anak-anak mudamu ya Tuhan Yesus, bangkitkan anak-anak generasimu ya Tuhan Yesus, dan pakai kami sebagai alat Tuhan untuk mendidik mereka dan memperbesar kerajaan surga bagi generasi Yeremia ini ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami sadar kami memiliki keterbatasan di dalam pengetahuan ataupun di dalam segala media ya Tuhan Yesus, tapi saat ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan pendidikan yang baik buat anak-anak didik kami, dan jadikan kami ya Tuhan berkat Tuhan sebagai alat Tuhan untuk memberikan wawasan demi wawasan kepada anak-anak didik kami ya Bapa. Dan kami mau ya Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mau belajar terus untuk memahami setiap karakter-karakter anak yang berbeda-beda, yang unik-unik ya Tuhan Yesus. Dan ajar mulut kami, pikiran kami, dan hati kami untuk selaras dengan Tuhan Yesus. Bapa, kami yakin ya Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu tetap ada bagi kami. Kaki Dian-Mu tidak akan meninggalkan kami ya Tuhan, karena kami mau bekerja di dalam Tuhan, dan kami mau melakukan tugas kami untuk melayani Tuhan kepada anak-anak didik kami. Bapa, terima kasih buat sekolah-sekolah yang sudah Engkau berikan ya Tuhan Yesus sebagai ladang-Mu ya Tuhan, untuk mendidik anak-anak bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Pakai sekolah kami ya Bapak, setiap sekolah-sekolah yang hadir pada hari sore ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati sekolah-sekolah tersebut ya Tuhan. Berkati kepala sekolah, berkati yayasan, berkati guru-guru yang bertugas di dalamnya ya Tuhan. Dan berkati petugas administrasi, siapapun yang bertugas di dalam setiap bidang sekolah ini ya Tuhan Yesus. Engkau pakai kami ya Tuhan untuk menjadi tempat ladang Tuhan Yesus bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sore hari ini kami mau meninggalkan
Zoom ini ya Tuhan Yesus, biarlah ketika kami meninggalkan Zoom ini, kami mendapatkan damai sejahtera, kami mendapatkan sukacita, sehingga kami dapat membagikannya kepada saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, terpujilah Engkau ya Tuhan, dan berkati Tuhan Yesus, Ibu Heni dan Bu Siska ya Tuhan, pakai mereka sebagai alat Tuhan juga untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada guru-guru ya Tuhan, dan kepada orang-orang tua ya Tuhan, supaya tetap terus sabar ya Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati sanak saudara mereka ya Tuhan Yesus. Pakai mereka di dalam pelayanan Tuhan. Buat mereka semakin lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga memberkati SCSI untuk semakin berkembang dan bertumbuh lagi ya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Untuk melayani jemaat-jemaat-Mu. Dan bagi umat-umat-Mu ya Tuhan untuk semakin lagi mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami yang sudah mengucap syukur dan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Elita. Ya, Bapak Ibu, acara kita sudah selesai sore hari ini. Saya ingatkan kembali untuk mengisi form evaluasi ACSI.id /eval after lunch. Semuanya huruf kecil ya. Silahkan kami tunggu sampai malam hari ini, dan besok kami akan segera siapkan sertifikat dan kirimkan kepada Bapak Ibu semua ke alamat email yang sudah Anda isi. Sekian pesan sponsor dari saya. Ya, terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini, siang sampai sore hari ini. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan bersama boleh menjadi berkat buat Anda semua. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi anak-anak yang sudah dipercayakan Tuhan dalam kehidupan Anda, di sekolah Anda, di pelayanan Anda. Saya mohon maaf kalau ada beberapa kesalahan, ada sedikit masalah teknis yang agak mengganggu, tapi semoga itu tidak mengurangi keseluruhan pesan yang ditangkap hari ini. Terima kasih, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua.